guys, tekan tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Let's go. Berlatar di sebuah jalan, tepatnya di malam hari, kisah akan berfokus dengan memperlihatkan sepasang kekasih. Ada si Morgan si cewek dan ada si Mikhail si cowok, di mana alasan Mikhail memberhentikan mobilnya kali ini karena ingin kencing sebentar. Morgan hanya berpesan agar si doi untuk segera cepat kembali, tetapi tiba-tiba alhasil kita pun beralih ke seorang ibu bernama Anti dan seorang anak perempuannya bernama Abi. Ini rerainya yang memilih berpindah rumah atau lebih tepatnya pindah ke sebuah desa. Karena si ibu melakukan itu semua supaya Abi sendiri jauh lebih baik dan tidak mengikuti si bapak yang digadang-gadang adalah seorang penjahat. Donna. Hi, Abigail, but Selain melanjutkan kehidupan baru, mereka juga langsung mendapatkan tetangga baru yang kebetulan bersebelahan dengan rumahnya. Kita panggil saja dia Ibu Donna. Ini parasnya, Ibu Anti mengungkapkan jika minggu depan Abi akan mulai masuk ke sekolah di sini. Ibu Donna pun merasa senang karena anak laki-lakinya bisa punya teman baru yang pada saat itu Ibu Donna langsung memanggilnya sekaligus memperkenalkan kepada Abi sendiri. Dia bernama Lukas. Ini bebenguknya. Lukas sendiri adalah tipikal cowok pendiam, tinggi dan lembek, sedangkan si Abi adalah sosok perempuan pendek, tegas, berjiwa laki-laki. Yang hal tersebut dibuktikan ketika si Abi sendiri menghajar dua laki-laki saat mereka mencoba melukai si Lukas di sekolahnya. Singkat cerita, di malam harinya, Abi yang sempat minum ke dapur pun tiba-tiba melihat si Lukas keluar dari rumahnya. Entah si Lukas mau pergi kemana, Abi yang dibuat penasaran pun memutuskan untuk mengintainya dari belakang. Namun rencana tersebut, Abi harus ketahuan ketika dirinya terjatuh akibat kakinya terpeleset. What's your problem? I'm not the one with the problem. Tepat saat si Lukas menyuruh Abi untuk pulang, Abi langsung menggerta Lukas bahwa ia akan memberitahu ibunya, sehingga Lukas yang tidak mau itu terjadi pun terpaksa membiarkan si Abi pergi bersamanya. Di tengah-tengah perjalanan, Lukas tak sempat bercerita tentang ayahnya, juga memperlihatkan rumah si pria bernama Daniel yang telah Abi sendiri menghajarnya kemarin, sehingga mereka berdua pun semakin dekat ketika si Lukas memberikan jaketnya kepada Abi agar tidak kedinginan. Give it a rest already. We probably better head back in case someone heard you. See you tomorrow. Di malam kedua, Abi dan Lukas pun bertemu lagi di belakang rumah dengan beralasan sama-sama tidak bisa tidur, di mana Abi yang dari awal sudah ada rasa pun langsung mengajak Lukas menjadi pacarnya. Bukan cuman mengajak pacaran, Abi juga mengajak si Lukas berciuman sebagai tanda awal kalau si Lukas benar-benar menerima cintanya. I want you to have this, but you have to promise me that you'll wear it. It's not exactly.
Saat si Lukas menerima ajakan tersebut, Abi pun memberikan lagi kalung kenangan dari ayahnya kepada Lukas karena dengan Lukas memakai kalung itu, Lukas bisa mengingat si Abi sekaligus bisa menjaga Lukas kapanpun dan dimanapun ia berada. Dan setelah itu, Abi juga mengajak si Lukas melempar rumah si Daniel menggunakan batu sebagai tanda awal dari hubungan mereka. Sehingga I can't believe you broke his window. di sebuah sekolah, tepatnya di dalam kelas, terlihat mereka berdua pun duduk sebangku sambil menyelesaikan ujian praktek dengan mengkupas anak babi sampai selesai. Namun tiba-tiba tangan si Lukas pun terkena pisau ketika Abi sendiri tak sengaja menarik pisaunya. Why do you let them treat you like that? Look, you just finish this. No, you don't. Melihat Lukas pergi ke WC sekaligus mengingat kembali kejadian kemarin, Daniel pun beralasan meminta izin kepada wali kelas untuk memberikan bantuan kepada Lukas, sehingga Abi yang sudah tahu niat jahat si Daniel yang sebenarnya pun memutuskan untuk mengikutinya, sehingga inilah yang terjadi. Oh, this is... Iya, kirain si Daniel sudah tewas. Daniel ternyata masih hidup dan melaporkan soal pengeroyokan tersebut ke kepala sekolah. Sampai-sampai ibu dari si Abi dipanggil oleh guru BK ke ruangannya. Si ibu tak tahu harus mau ngomong apa lagi selain membawa Abi kembali ke bapaknya. Karena perbuatan si Abi di sini sudah benar-benar membuat si ibu meneteskan air mata. Tapi rencana itu si ibu seketika berubah pikiran saat Abi sendiri meminta untuk memberikan kesempatan sekali lagi. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Tepatnya di jam 3 subuh, nampak si Abi pun bersiap-siap seperti memakai bedak, lipstik, dan sejenis percantik lainnya. Yang intinya hari ini Abi sangat berbeda dengan sebelumnya, sehingga kita sudah tebak Abi sendiri akan pergi kencan bersama si Doi, lebih tepatnya bersama Lukas. Namun ternyata apa yang saya barusan katakan itu semua tidak benar. Abi malah mengajak si Lukas masuk dalam hutan dengan beralasan ia akan memberikan kejutan kepada Lukas sendiri. Tetapi tiba-tiba oh my god, betapa tak menyangkanya si Lukas saat melihat si Daniel disekap di bawah pohon menggunakan tali. Abi melakukan semua ini semata-mata hanya ingin balas dendam soal perbuatan si Daniel selama ini kepada Lukas pacarnya. Yang lebih parahnya lagi, Abi mencetak wajah kelinci pada wajah si Daniel persis apa yang Daniel katakan kepadanya kemarin. Lalu setelah itu, Abi langsung menyeret leher si Daniel sampai kehabisan napas dan meninggal dunia saat itu juga. Who's the fuck? Buddy! Hey, stop! Lupa saya kasih tahu bahwa sebenarnya ibu si Lukas adalah seorang perempuan yang agak suka bermain-main sama pria semenjak bercerai sama suaminya. Dan hal itu tentu Lukas sangat-sangat tidak terima dengan sikap ibunya, yang meskipun Lukas mencoba buat menegur si ibu, Lukas malah kena sasaran, bahkan ia harus mendapatkan hukuman. No, shut up! This is your room. I hate you! I hate you!
Ketika Lukas keluar dari WC, ia pun memanggil polisi tersebut atau kekasih gelap ibunya ke sebuah hutan tepatnya di rumah si Daniel, di mana Lukas di sini ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya kemarin yang membuat kaca rumah si Daniel pecah. Namun setelah mereka sudah sampai di sana dan tiba-tiba iya, bapak si Daniel sekaligus bapak polisi tadi pun harus modar dibunuh oleh seseorang tidak dikenal. Pasti kalian penasaran sama orang barusan? Ya, nanti kalian akan tahu sendirilah siapa orangnya. Yang pasti Lukas selamat saat ibunya tak mencurigai ketika ibunya melihat darah di pundak si Lukas. Waktu demi waktu pun terus berjalan, kita pun akan berfokus ke Abi bersama ibunya yang pada saat itu si ibu alih-alih menodolkan pistolnya kepada Abi sambil mengungkapkan jika si ibu benar-benar sudah capek mengurus Abi selama ini yang tidak mau lagi mengikuti apapun arahan darinya. Tetapi tiba-tiba iya, si ibu pun harus tewas setelah ia memutuskan menembak dirinya sendiri. Bukannya panik atau menangis, Abi malah tersenyum bahagia sekaligus mengeluarkan akting dengan menelpon polisi untuk segera datang ke rumahnya karena ibunya sudah tewas oleh perbuatannya sendiri. Please hurry! Tepat saat polisi datang, Abi pun alih-alih mengeluarkan aktingnya kepada polisi itu jika dirinya sangat-sangat merasa sedih, merasa kehilangan atas kepergian ibunya. Bahkan Abi juga mengatakan kalau sebentar lagi keluarganya akan datang kemari menjemput dirinya, yang karena cuaca semakin malam, semakin dingin, Abi pun menyuruh polisi tersebut untuk tunggu sebentar sampai keluarganya di kota datang. Karena dirinya akan bermalam di rumah si Lukas untuk sementara waktu. Dan dari kesempatan itulah Lukas bersama Abi memanfaatkan buat melarikan diri. Sorry guys, kaku. 1 jam menunggu keluarga si Abi tidak kunjung-kunjung datang, bapak polisi ini pun terpaksa menghampiri si Abi ke dalam rumah si Lukas, sehingga bapak polisi yang baru aja masuk pun harus pelanga-pelongo ketika melihat mayat seorang perempuan di dalamnya. Mengira jika pelakunya adalah Abi dan Lukas, bapak polisi ini pun cepat-cepat menelpon satu rekannya buat menilang mereka yang tidak jauh dari sini. Okay, let's go. Get in the van. Please don't hurt him. Iya, mereka berdua pun diseret oleh bapak-bapak misterius untuk menaiki mobil tersebut. Entah apa tujuannya, yang pasti mereka pun selamat berkat satu polisi datang dan langsung menilangnya. Tetapi Get your hands up, I said! oh my god, ternyata barusan adalah kerjasama antara anak dan seorang ayah, atau lebih tepatnya bapak. Ini adalah bapak kandung dari si Abi sendiri. Bukti jika yang membunuh bapak si Daniel, bapak polisi, dan ibu si Daniel itu adalah ayah si Abi yang bekerja sama dengan si Lukas. Berkat si ayah melihat kalung putrinya di leher si Lukas, awalnya saya nggak menyangka sama akhir filmnya, tapi itulah film. Kadang-kadang bisa ditebak dan kadang-kadang tidak bisa ditebak. Lalu film pun sudah berakhir. Dan seperti itulah kisah dan alur cerita filmnya. Bagaimana sih dengan jalan ceritanya? Mimin harap kalian terhibur dengan film yang Mimin bawakan kali ini. Oke, mungkin segitu aja yang bisa Mimin sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.